Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Tegar Hair dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Pendidikan Mandalika. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang multimedia pembelajaran. Multimedia pembelajaran. Adapun materi pokok konsep dasar multimedia pembelajaran. Yang pertama ada pengertian multimedia pembelajaran, yang kedua fungsi multimedia pembelajaran, yang ketiga manfaat multimedia pembelajaran, yang keempat prinsip-prinsip multimedia pembelajaran, yang kelima ciri-ciri multimedia pembelajaran, dan yang terakhir yang keenam adalah contoh multimedia pembelajaran. Yang pertama, pengertian multimedia pembelajaran. Nah, multimedia pembelajaran ini terdiri dari beberapa kata. Yang pertama, media. Media dalam arti sempit berarti komponen bahan dan komponen alat dalam sistem pembelajaran. Dalam arti luas, media berarti pemanfaatan secara maksimum semua komponen sistem dan sistem belajar di atas untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, multimedia. Multimedia terdiri dari dua kata, yaitu multi dan media. Multi berarti banyak dan media berarti perantara. Jadi, multimedia yaitu media yang menggabungkan dua unsur atau lebih media yang terdiri dari teks, grafik, gambar, foto, audio, dan animasi secara terintegrasi. Jadi, multimedia secara umum merupakan kombinasi antara gambar dan teks. Selanjutnya, pengertian dari pembelajaran. Pembelajaran atau pengajaran, ungkapan yang lebih banyak dikenal sebelumnya, adalah upaya untuk membelajarkan pembelajar. Membelajarkan berarti usaha membuat sesi belajar. Nah, dari tiga kata tadi dapat kita simpulkan bahwa multimedia pembelajaran dapat diartikan sebagai aplikasi multimedia yang digunakan dalam proses pembelajaran. Dengan kata lain, untuk menyalurkan pesan atau pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan belajar, sehingga secara sengaja proses belajar terjadi, bertujuan, dan terkendali. Selanjutnya, yang kedua ada fungsi multimedia pembelajaran. Fungsi utama multimedia pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata atau diciptakan oleh pendidik. Yang ketiga ada manfaat multimedia pembelajaran terkhusus untuk peserta didik. Yang pertama, penggunaan multimedia dalam proses pembelajaran dapat melayani perbedaan gaya belajar. Yang kedua, pembelajaran akan lebih bermakna. Artinya, multimedia memungkinkan mengajak peserta didik untuk lebih aktif belajar. Dan manfaat yang ketiga, multimedia dapat digunakan untuk pembelajaran individual. Untuk manfaat yang terakhir, multimedia dapat memberikan wawasan yang lebih luas untuk mencapai topik tertentu, serta multimedia dapat mengemas berbagai jenis materi pembelajaran. Adapun prinsip-prinsip penggunaan multimedia pembelajaran. Yang pertama, media atau multimedia digunakan dan diarahkan untuk mempermudah peserta didik belajar dalam upaya memahami materi pembelajaran. Yang kedua, multimedia yang akan digunakan oleh pendidik harus sesuai dan diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga, media yang digunakan harus sesuai dengan materi pembelajaran. Yang keempat, media pembelajaran harus sesuai dengan minat, kebutuhan, dan kondisi peserta didik. Yang kelima, media yang akan digunakan harus memerhatikan efektivitas dan efisiensi. Yang keenam, media yang digunakan harus sesuai dengan kemampuan pendidik dalam mengoperasikannya. Selanjutnya, ciri-ciri multimedia pembelajaran. Nah, ciri-ciri multimedia pembelajaran itu ada 3. Yang pertama, ciri fiksiatif. Yang kedua, ciri manipulatif. Yang ketiga, ciri distributif.
Nah, ciri fiksiatif ini memungkinkan multimedia dapat diatur sesuai dengan keinginan pemakai serta kebutuhan dan tujuan belajar yang ingin dicapai. Selanjutnya, ciri manipulatif ini memungkinkan multimedia dapat dimanipulasikan, misalnya dengan memperlambat atau mempercepat suatu peristiwa. Selanjutnya, ciri distributif. Ciri ini memungkinkan multimedia dapat ditransformasikan sehingga keterbatasan ruang dapat diatasi. Nah, baik itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya M. Tegar Hair. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.